Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di Diantemi Channel. Channel yang mengulas tentang dunia perbukuan, perpustakaan, dan informasi. Nah, teman-teman semuanya, saya sebenarnya pada konten kali ini saya ingin bercerita, lalu kemudian mencoba untuk menanggapi apa yang sudah saya lakukan di beberapa hari ini. Jadi saya itu di 3 hari ini itu datang ke sekolah dan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi sekaligus penelitian, karena memang ini menjadi salah satu bagian dari penelitian yang saya lakukan tentang akreditasi perpustakaan. Nah, namun saya tidak akan membahas masalah risetnya, tapi saya akan memberikan semacam kayak cerita tentang apa yang sudah saya dapatkan di dua kunjungan saya di sekolah yang berbeda. Saya tidak akan menyebutkan sekolahnya mana, tapi yang jelas yang satu sekolah itu tingkat sekolah menengah pertama, lalu kemudian yang kedua itu sekolah menengah atas, dan dua-duanya swasta. Nah, ada hal-hal menarik yang saya temukan ketika saya berkunjung ke sana. Yang pertama, di salah satu perpustakaan di sana sudah tidak lagi melayangkan buku paket di perpustakaan. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik dan saya rasa kebijakan yang menurut saya tepat, karena memang buku paket itu tiap tahun itu pasti dia akan berganti mengikuti kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Ini terus terang cukup memberatkan pengelola perpustakaan, karena mereka harus tidak hanya melakukan pengolahan, tapi juga bagaimana menempatkan buku-buku ini itu pada tempat yang tepat. Karena kalau misalkan ditaruh di rak pun nanti pasti akan mempengaruhi dari kapasitas rak yang dimiliki oleh perpustakaan, dan belum tentu juga dibaca. Kalaupun akan dibahkan, apalagi dimusnahkan, tentu saja sudah ada mekanisme yang harus mereka lakukan, walaupun kadang mereka terkendala kebijakan sekolah maupun kebijakan dari pemerintah. Nah, lalu hal yang menarik selanjutnya, faktanya dari dua sekolah tersebut yang saya kunjungi, bahwasanya memang murid-murid atau siswa atau remaja sekolah, mereka lebih antusias datang ke perpustakaan itu untuk membaca buku-buku yang jenisnya itu fiksi, mau itu novel, komik, mau yang genrenya romance, mau yang genrenya sastra, maupun yang genrenya sains ya. Pokoknya semua yang tentang fiksi mereka sangat antusias sekali. Nah, dan ketika saya tanya, apakah kalian pernah membaca buku-buku textbook, mereka bilang jarang. Biasanya mereka hanya melakukan itu ketika ada tugas, dan secara alamiah mereka datang ke perpustakaan tujuannya untuk hiburan, untuk merefreshingkan diri, sekaligus yang membaca buku-buku yang mereka inginkan. Salah satunya adalah novel dan komik. Ini tentu saja ya hal yang menarik, karena memang ya kita tidak bisa mencoba memaksakan mereka untuk mengikuti aturan-aturan yang terlalu kaku, karena mereka juga butuh hiburan ketika mereka datang ke sekolah. Mereka juga butuh menyenangkan pikiran mereka, mengasah imajinasi mereka, dan menumbuhkan rasa inspiratif mereka ya mungkin saja melalui bacaan-bacaan yang sifatnya fiksi. Dan saya rasa kita tidak boleh membatasi itu. Nah, selanjutnya hal yang menarik lagi adalah, ini sebenarnya bukan hal baru. Ini saya pikir tiap tahun itu sama, dan saya pikir
di instansi lain pun juga menurut saya melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama, yaitu sumber daya manusia di perpustakaan sekolah itu sangat minim sekali. Jumlah pustakawannya satu, lalu kemudian ditambah satu staf bantu ya, dan itu bukan tenaga perpustakaan ya, jadi staf bantu yang diambilkan dari mereka atau seseorang yang memiliki background non perpustakaan dan biasanya mereka punya tugas lain selain di perpustakaan. Saya pikir ini menjadi dilematis ya untuk kepustakawanan, untuk kita yang bekerja di perpustakaan. Karena apa? Karena terus terang beban kerja pengelola perpustakaan, dalam hal ini pustakawan, itu berat loh. Lebih berat mengorganisir atau memanage perpustakaan daripada laboratorium. Nah, ini banyak yang dari mereka itu yang memang berkeluh kesah bahwasanya memang ya bagaimana memang di sini saya itu kadang kerjanya sendiri karena memang nggak ada partnernya, sehingga otomatis beban pekerjaan ya akhirnya dilimpahkan kepada kita. Itu menurut pendapat dari beberapa pustakawan yang saya ajak wawancara. Ini menjadi dilema tentunya teman-teman semuanya, karena memang ya jika institusi semacam kayak sekolah itu menginginkan perpustakaan menjadi benar-benar the real central of knowledge, ya harusnya sumber daya manusia yang ditunjuk untuk mengelola perpustakaan itu harus memiliki kapasitas yang baik, namun juga tidak sendirian. Ya kalau sendirian ya ngapain gitu loh, ya kan? Nah, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang saya temukan di sana, tapi sementara itu aja yang ingin saya yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semuanya ya. Yang jelas perpustakaan tidak akan berkembang signifikan jika tidak ada kolaborasi dan tidak ada support dari tim support dari pihak sekolah, guru, kepala sekolah, staf, siswa, dan pengelola perpustakaan sendiri. Mereka harus berkolaborasi, mereka harus membuka mindset mereka bahwasanya ya perpustakaan sangat penting untuk pendidikan, dan kita sebagai penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan harusnya memahami bahwasanya memang perpustakaan itu penting. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Thanks for watching and salam literasi.